mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, pimpin doa. Doa dimulai. Ini siapa yang gak hadir hari ini? Hidup kemana? Sakit apa? Izin? Baik, Bisma ya. Semua keluarga taruh di meja masing-masing. Pena, pensil, silakan semuanya taruh di meja masing-masing. Semua? Oke, satu lagi. Sudah siap, Ica? Hari ini yang hadir hari ini sehat semua? Coba yang merasa saya pusing kepala, angkat tangan. Iqbal sehat? Sehat, alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, kita ice breaking dulu. Coba berdiri semua, berdiri. Latih fokus. Jadi sekarang semua sudah berdiri, tangan ke depan. Peraturannya, ikuti kata-kata ibu, jangan ikuti gerakan ibu. Apa tadi perintahnya? Ikuti Kata-kata ibu, jangan ikuti gerakan ibu. Oke, siap? Ya. Coba tes dulu. Akan pegang tangan. Iya, mana tangannya? Ya mana tangannya? Oke, ada yang sini, ada yang masih belum fokus, ada yang ikutin ibu ke sini. Sekali lagi ya, fokus. Silakan duduk. Satu, dua, tiga. Yang benar yang mana? Duduk. Silakan duduk. Harus tetap fokus belajar biar bisa naik ke kelas. Sekarang hari ini kita belajar tentang bab 7. Bab 7 di dalam buku kalian, bukunya sudah dibuka semua? Sudah. Bab 7 judulnya tentang apa? Temanya tentang apa? Beriman Hah? kepada Allah dan Rasul. Jadi hari ini kita belajar tentang beriman kepada kodo dan qadar. Ibu tanya dulu pertanyaan awal. Coba mulai dulu. Coba Tasya, berapa jumlah rukun iman? 6. Ada 6. Beriman kepada kodo dan qadar itu rukun iman yang keberapa? 6. Yang ke-6. Sekarang coba Iqbal mau coba? Enggak. Coba Maiul. Ibu tanya, apakah orang bodoh berubah menjadi pintar dengan usaha dan doanya merupakan bagian dari takdir Allah? Bagian dari takdir Allah atau bukan Maiul? Iya atau tidak? Iya. Iya. Oke. Siapa yang yakin bahwa takdir Allah itu, ketentuan Allah itu ada dua, ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Coba siapa yang percaya angkat tangan. Oke, percaya semua rata-rata kecuali 1, 2. Oke, sekarang yang nggak percaya Bu, takdir Allah itu tidak bisa dirubah Ibu. Takdir Allah itu cuma ada satu, nggak bisa dirubah. Itu coba angkat tangan. 1 orang. Oke sih, nggak apa-apa, itu bagus pendapatnya, sudah yakin. Jadi kita masuk hari ini tentang beriman kepada kodo dan qadar.
Sebelum itu kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita harus bisa menjelaskan makna iman kepada kodo dan kodar. Yang kedua, coba Natasha, apa tujuan kita hari ini? Menjelaskan makna kodo dan kodar. Menjelaskan makna kodo dan kodar. Yang ketiga, coba Haikal. Tujuannya ketiga apa Haikal? Menjelaskan contoh dari peristiwa kodar. Ya, yang ketiga menjelaskan contohnya dari peristiwa kodo. Yang terakhir, tujuan kita belajar hari ini apa coba Rifa? Yang keempat, Menjelaskan contoh dari peristiwa kodar. menjelaskan contoh dari peristiwa kodar. Oke, sebelumnya kita tonton dulu video pembelajaran yang satu ini. Judulnya takdir. Makanya nanti sore aja Mau cari roti ya dong. Tadi roti kamu jatuh dan dimakan anjing yang mengejarmu dong. Itu artinya roti itu bukan isinya dodol. Allah, ada benar? Kek, yang meninggal itu masih anak kamu ya kek? Iya nak, dia itu cucu kakek. Semalam dia masih sehat dan lincah, tapi sekarang dia telah meninggal. Kok bisa secepat itu sih kek? Ya, itulah namanya takdir. Takdir? Maksud kakek nama cucu kakek yang meninggal itu takdir ya? Bukan, nak. Takdir itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terekam CCTV tanpa disadari olehnya. Ada sesuatu yang menyerang kakinya tapi nggak kelihatan di video itu, kelihatannya semut. Marah atau tidak marah? Dia marah. Bagaimana ekspresi marahnya? Nampak bagaimana emosinya ketika menghentak-hentakkan kakinya karena semut itu mengganggunya. Mundur dia beberapa langkah. Baru saja dia mundur beberapa langkah, apa yang terjadi? Tiba-tiba terpental itu mobil yang begitu kencang melewati tepat di tempat dia berdiri beberapa menit sebelumnya. Maka kemudian akhirnya ketika nabrak, maka kemudian akhirnya dia selamat. Makanya itu yang menjadikan. Oke, dari dua video tadi ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin tanya angkat tangan. Oke. Video itu contoh takdir tidak bisa diubah dan bisa diubah yang mana, Bu? Oke, pertanyaan bagus. Tadi dari video itu Bu, mana contoh takdir yang bisa dirubah dan contoh takdir yang tidak bisa dirubah? Nah, dari video ini, video yang pertama tadi ada gambar apa? Anak-anak yang meninggal. Peristiwa orang meninggal, kematian itu termasuk dalam contoh kodo, ketetapan Allah yang tidak bisa berubah. Sudah ditetapkan sejak zaman azali, sudah zaman lama sekali sebelum kita lahir. Sudah digariskan Allah, dicatat Allah. Si A nanti akan meninggal pada umur sekian, tanggal sekian. Itu contoh dari peristiwa kodo. Sedangkan yang tadi ada anak kecil berlari dikejar oleh anjing, akhirnya rotinya apa? Jatuh. Akhirnya rotinya dimakan siapa? Anjing. Bukan anak tersebut. Nah, itu contoh apa? Kodo atau kodar? Itu contoh kodar. Karena kenapa? Itu adalah takdir atau ketentuan yang bisa diubah. Coba seandainya anak kecil tadi tidak berlari, biasa saja di depan anjing, rotinya akan jatuh atau tidak? Tidak. Ya biasa saja, nggak usah lari, nggak usah takut. Karena dia tadi memilih berlari hingga rotinya jatuh, akhirnya rotinya dimakan anjing. Itu video yang pertama. Video yang kedua, peristiwa apa tadi? Peristiwa Kodar. peristiwa orang yang hampir ditabrak oleh mobil, dan itu peristiwa kodar, contoh kodar. Karena kalau seandainya lelaki tersebut tetap berdiri di pinggir jalan tadi, dia tidak bergeser, maka pada akhirnya dia
mobil. Karena dia memilih bergeser, karena ada sesuatu yang mengganggu di kakinya, akhirnya dia tidak jadi ditabrak oleh mobil tersebut. Sudah paham sampai sini? Sudah. Sekarang tugas kalian adalah buat menjadi 4 kelompok. Nah, sebelum mulai membuat kelompok, kita tentukan dulu kelompoknya ya. Link. Nah, ini namanya link random team generator. Nanti nama-nama kalian sudah ibu masukkan ke sini, nanti namanya diacak menjadi 4 kelompok. Kita lihat ada siapa saja. Kita klik generator. Nah, namanya sudah di sini. Tim 1, Rumi, Zafira, Natasha, Haika. Coba angkat tangan namanya yang disebut. Itu kelompok 1 ya, ingatkan. Nanti kalian duduknya di sini. Oke? Duduk di sini nanti ya. Kan digabung kursinya. Tim kedua, Aska, Raisa, Akila, Tasya, Raisya. Angkat tangan. Aska, Raisa, Akila, Tasya. Oke, tim kedua nanti duduk di sini ya. Oke? Paham? Sekarang silakan atur bangkunya terlebih dahulu. Oke, sekarang sudah di posisi kelompok masing-masing? Sudah. Kelompok 1 angkat tangan dulu. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Sekarang masing-masing sudah ada tugas kelompok dan tugas individu yang harus kalian kerjakan. Sekarang tugas kelompoknya adalah 2 kelompok akan membahas mengenai makna qodo dan makna qadar. Nah, jadi tugas kalian ke kelompok, tulis nama anggota kelompoknya di sini siapa saja. Lalu tulis di sini apa sih arti qodo tadi? Apakah ketentuan yang bisa diubah atau tidak? Terus makna qadar juga. Apakah qadar itu artinya ketentuan atau takdir yang bisa diubah atau tidak? Nah, tugas yang kedua, tugas kelompok yang lainnya adalah menulis contoh peristiwa qodo dan peristiwa qadar. Oke, paham? Mengenai iman kepada qodo dan qadar. Qodo itu kita lihat menurut istilah adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, artinya zaman sebelum kita lahir. Zaman sudah sangat lama, zaman azali, sesuai dengan kehendaknya. Jadi segala yang terjadi di kita itu kehendak Allah. Qodo itu bisa dirubah atau tidak? Tidak, ingatkan. Qodo adalah ketentuan atau ketetapan yang tidak bisa dirubah. Sekarang qadar. Qadar kebalikannya. Qadar adalah ketetapan yang bisa dirubah. Contoh yang pertama, orang yang sakit bisa menjadi sehat. Caranya bagaimana? Obat terus makan makanan yang sehat. Kedua, contoh yang kedua apa? Rajin berolahraga. Sekarang kita lihat pengertian iman kepada qodo dan qadar apa sih? Nah, jadi kita bisa tahu iman kepada qodo dan qadar artinya yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi pada setiap makhluk. Silakan nanti kelompok yang keluar namanya di sini di aplikasi.
Silakan maju ke depan membawa tugas kelompoknya, oke? Oke. Kelompok berapa yang maju ke depan? 1, 2, 3. Berapa? 4. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Perkenalkan diri terlebih dahulu kelompok 4. Oke, silakan. Oke, silakan bacakan hasil diskusinya. Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali dan tidak bisa diubah. Kalau kodar? Qada adalah ketentuan atau takdir Allah yang dapat diubah selama Allah mengizinkan. Oke, silakan duduk. Kasih tepuk tangan kelompok 4. Ke depan. Dari presentasi tadi kita jadi sudah tahu mana itu makna dari kodo, makna kodar, contoh dari kodo dan contoh dari kodar. Sekarang ibu tanya lagi, peristiwa atau ketentuan dari Allah yang tidak bisa dirubah itu makna dari apa? Kodar. Kodar. Sekarang kalau itu ketetapan atau ketentuan atau ukuran yang bisa diubah melalui usaha dan doa selama Allah mengizinkan. Makna kodar. Oke, silakan. Kelahiran seseorang. Bumi mengelilingi matahari. Oke, yang itu bumi mengelilingi matahari contoh apa? Kodo atau kodar? Bodoh. Kodo, oke. Sekarang ibu bagikan tugas soal tes sumatif. Silakan dikerjakan masing-masing. Sekarang silakan kumpulkan tugas tes sumatifnya masing-masing. Jadi, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba Naila, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan kita hari ini, iman kepada qadar dan qadar. Percayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu yang akan terjadi pada setiap makhluknya. Takdir apa yang bisa dirubah Maimul? Contohnya? Orang sakit menjadi sehat, Bagaimana caranya orang sakit menjadi sehat? Dengan cara? berolahraga. Sekarang karena pembelajaran